Apa kabar semua? Hari ini saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan pengusaha-pengusaha muda yang terjun ke bisnis yang menjijikkan. Tapi di balik bisnis mereka yang menjijikkan itu, ternyata terbuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Bisnis apa kira-kira? Nah, saya mengundang satu penonton yang berani maju ke depan. Ya, ini ada kotak. Siapa yang berani maju ke depan tanpa tahu apa yang akan saya minta? Berani? Oke, silakan maju. Iya, Anda masukkan tangan Anda, raba, kemudian sebutkan apa dugaan Anda yang Anda pegang. Siap? Siap. Silakan masukin. Iya. Stop. Apa yang Anda pegang? Seperti bakmi atau mungkin cacing. Penonton kira-kira tahu apa yang dipegang? Coba kita lihat ya. Yeah. Cacing. Wow. Jadi tangan Anda Baik-baik saja. silakan disimpan ya. Oke. Baik, ini cacing ya. Anda tadi pegang ini ya? Yes. Oke, kita yakinkan. Tapi sebenarnya saya tidak tega untuk beliau ini megang cacing, jadi sebenarnya kita ganti dengan spaghetti. Wow. Oke, tapi tebakannya tepat antara bakmi atau cacing ya. Untuk itu kita kasih hadiah dulu dari Ki Candy. Buat kenang-kenangan dari Ki Candy ya. Terima kasih. Thank you. Tentu saja ada seseorang yang memanfaatkan cacing ini. Cuma kita nggak tahu cacingnya diapakan ya. Kalau gitu, kita segera panggil Adam Maulida. Saya panggil Adam aja ya. Adam, Masih ya. muda ya. Coba jelaskan. Jadi bisnis Anda ini apa sebenarnya? Ya, jadi murni. Jadi kita mulai 4 itu bisnis kita memang cacing. Begini. Ini cacing Anda apakan? Oh, cacing. Cacing ini. Lah dari tadi ngomong cacing. Iya. Urusan cacing ini Anda apakan? Anda jual? Iya, betul. Oke, jadi Anda ini pedagang cacing? Peternak dan pedagang cacing. Peternak dan pedagang cacing? Iya. Ya, tentu kita penasaran ya. Ini cacing dijual diapakan? Nah, Iya. untuk itu kita simak dulu liputan berikut ini. Apa yang terlintas di kepala Anda ketika mendengar kata cacing? Jorok, Takut, geli ya? Nggak berani. geli. Cute, soft, because in my country people eat worm. Meskipun menjijikan, ternyata cacing memiliki potensi luar biasa, terutama dalam bidang bisnis. Di Malang, Jawa Timur, dapat kita temui Abdul Aziz Adam Maulida. Pria lulusan teknik industri yang akrab dipanggil Adam ini sudah memulai bisnis cacingnya sejak 4 tahun terakhir. Awalnya dirinya mengaku sama sekali tidak terlintas untuk berbisnis cacing. Namun karena kegagalan-kegagalan budidaya belut yang terus dialaminya, justru mengantarkannya dalam menekuni bisnis cacing. Tidak seperti budidaya ternak yang lain, budidaya cacing ternyata bisa dilakukan setiap hari. Bayangkan saja, jika setiap hari peternak mampu menghasilkan minimal 5 kg per hari, maka ada sekitar 35 kg setiap minggunya. Artinya, ada sekitar 140 kg per bulan. Sedangkan setiap kilogram cacing yang dikembangkan bisa dihargai hingga Rp40.000 di pasaran. Artinya peternak cacing bisa mendapatkan Rp5.600.000 per bulan. Sedangkan saat ini Adam mampu mengembangkan hingga 3 ton per bulan.
Memulai budidaya cacing ternyata tidak sulit yang dibayangkan. Yang dibutuhkan hanya menyiapkan rumah cacing, media seperti log jamur, dan bibit cacing itu sendiri. Makanan cacing sendiri itu tidak rumit, karena justru diutamakan dari limbah organik rumah tangga yang mudah kita dapatkan setiap harinya. Setelah panen, media dan kotoran cacing yang telah terpakai ternyata juga masih mampu dijual untuk menggantikan pupuk kimia. Masih berbasis dari cacing. Saat ini Adam bersama sekitar 1.500 orang binaannya dan komunitas pengusaha pertanian organik terpadu atau KP2OT Kota Malang. Terus mengembangkan bisnis lainnya, di antaranya pertanian organik, peternak organik, dan perikanan organik. Bagi Adam, cacing bukan sekedar bisnis. Cacing itu adalah kehidupan. Meski relatif tidak kelihatan di mata manusia, tetapi cacing selalu setia menjaga alam. Berapa lama sebenarnya Anda sudah berbisnis cacing ini? Iya, kita mulai tahun 2010 Bang Andi. 2010. Iya, Iya, 2010. bisa cerita awal mulanya punya ide untuk berbisnis cacing itu dari mana? Anda tadi menyebut-nyebut belut. Tahun 2010 saya keluar dari perusahaan, kemudian memang saat itu kita tidak tahu apa yang saya lakukan. Yang jelas memang penting untuk kita berwirausaha sejak muda. Nah, waktu itu kita ada seminar belut. Nah, dari itu kita langsung coba saja ikut seminar belut itu. Dari situ kita mulai tahu bahwa makanan belut adalah cacing. Nah, itu awal mula kita berkenalan dengan cacing. Intinya bisnis belut Anda gagal? Gagal. Oke. Iya. Terus bagaimana muncul ide untuk cacing? Gini, jadi Anda, tunggu dulu, Anda tarik nafasnya kok. teringat Gini masa loh, lalu. kan kita teringat masa lalu. Oke. Sebab yang kita inginkan itu, wah Anda menyampaikan kabar gembira, tapi Anda tarik nafas gini saya jadi mulai takutin untuk meneruskan pertanyaan. Iya, jadi belut kita gagal, tapi dari situ kita banyak pelajaran berharga. Apa pelajaran Yang pertama, belut ini memang sulit. Gitu. Salah satunya bahwa kita untuk bisa berhasil di bidang belut harus menguasai penyakit tentang belut. Akhirnya dari berbagai kegagalan-kegagalan yang telah kita lakukan, akhirnya kita di luar dugaan kita, ini cacing ini yang tidak kita perhatikan, cacing ternyata bisa berkembang biak. Akhirnya kita mulai melihat cacing kita ini. Cacing ini kebalikan dengan belut. Gitu. Kebalikannya apa? Kebalikannya begini. Cacing ini pakanannya adalah limbah. Limbah organik itu ada di sekitar kita dan berlimpah-limpah jumlahnya. Dari sisi pertama kita sudah melihat potensi daripada cacing ini. Yang kedua, kita selalu gagal ketika pemilihan bibit. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana kita memilih bibit yang bagus. Kalau cacing? Nah, kalau dengan cacing ini adalah hermaprodit biparental. Jadi masing-masing cacing secara individu memiliki 2 alat kelamin ganda. Cacing? Jadi punya kelamin ganda? Dari mana Anda bisa tahu kelaminnya? Nah, ini menarik loh. Emang cacing punya kelamin ya? Iya. Anda tahu itu? Ganda. Ini dari teori, referensi yang kita baca. Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Dalam satu tubuh cacing ada kelamin jantan di atas, kelamin bawah di betina. Jadi ketika 2 individu cacing bertemu, maka otomatis ini akan kawin. Itu yang membuat cacing ini memang perkembangannya cepat begitu ya. Yang saya ingin tahu, Anda ini sekolahnya apa sih? Saya teknik industri dari Surabaya, ITS ya, Surabaya. Sampai tingkat apa? Sarjana saja, S1. Sarjana? Iya. Jadi sarjana ini ujung-ujungnya ngurusin cacing? Kenapa Anda sekolah tinggi-tinggi, sekolah lama-lama kalau ujung-ujungnya cuma ngurusin cacing? Begini, jadi kita setelah S1 kita masuk perusahaan Bang Andi. Oh, Anda sempat kerja? Sempat, perusahaan itu selama 10 tahun. Tapi di sana kita sebagai juga apa? Sebagai senior supervisor di sana. Nah, orang lain susah sekali cari pekerjaan, Anda udah dapat pekerjaan, malah keluar ngurusin cacing. Begini, permasalahan di luar itu begitu banyak peluang yang ada. Apalagi
bangsa Indonesia ini penduduknya sangat padat, otomatis kebutuhan juga sangat tinggi. Bagaimana reaksi keluarga, istri, anak-anak, atau mungkin mertua, atau orang tua ketika Anda memutuskan berhenti dan lebih suka ngurusin bisnis cacing? Ya, jadi pertama kita keluar itu pun juga sudah tanpa izin dari keluarga, karena pasti tidak boleh mengingat posisi kita seperti itu. Jadi nggak minta izin ini? Tidak minta izin, kalau izin pasti tidak boleh seperti itu. Jadi izinnya kepada hati saya sendiri. Ternyata bisnis cacing lebih menarik daripada bisnis di kantoran. Dan keuntungannya katanya jauh lebih bagus, lebih menarik, dan lebih menjanjikan prospeknya. Apakah benar? Ikuti terus Kikendi. Pantesan kalau kita sakit tifus misalnya, Iya, itu betul. ada di kapsul yang ada cacingnya gitu Iya, ya. betul. Tinggal telan gitu Tinggal aja. telan saja. Itu cacing Anda rupanya ya. Ya, modalnya berapa sih ketika Anda memulai bisnis cacing ini? Waktu itu kita beli cacing 10 kilo, harganya 55.000. Itu bibit. Iya, bibitan. Oke, terus? Kemudian karena selama proses belut tadi itu membutuhkan pakan juga, itu kita sisa tinggal 6 kilo begitu Pak. Makanannya apa sih cacing ini? Limbah-limbah rumah tangga. Cacingnya ditampung di mana itu? Kita di semacam bak kolam-kolam batu bata. Ini cacing ini jenis apa sih? Ada jenis-jenisnya atau? Jenis cacing secara referensi itu ada 42 jenis. Cuman yang kita kembangkan ini cacing jenis lumbricus, karena memang saat itu kita dapatnya cacing lumbricus itu. Ya. Apakah memang cacing ini yang cocok untuk dijual, atau kebetulan cacing itu yang ada kemudian bisa dijual? Atau ada cacing lain yang bisa dijual? Begini, saat itu kita memang sama sekali tidak tahu ya cacing ini bisa dijual atau tidak. Bahkan bagaimana cara pengembangan pun kita juga belum tahu. Jadi satu-satunya cacing ini untuk makanan belut itu yang kita tahu begitu. Jadi waktu diternakkan, Iya. khusus untuk Pakan belut. Iya. Dalam perkembangan bisa untuk apa Nah, aja? jadi karena saat itu belut kita gagal, kita otomatis Iya, udah tahu gagal. Iya. Iya. Kita itu ternak cacing memang menuju ke belut lagi sebetulnya, ke belut lagi satu ke saat belut nanti. lagi. Nah, Oh, rencananya begitu? rencananya harus ke belut lagi karena kita tidak tahu juga cacing harus kemana gitu ya. Kemudian, nah ini mulai kita terbuka dengan pasar ini pemancingan sekitar itu Bang Andi. Oh, jadi bisa dipakai umpan Nah, untuk perikanan memancing. itu pertama kali kita mulai optimis bahwa cacing ini bisa dijual. Terus? Nah, kemudian di pemancingan ini kita saat itu hanya bisanya satu minggu itu sekitar 5 kilo sampai 10 kilo. Dari pertama kali diternak sampai bisa dipanen, Iya. itu berapa lama prosesnya? Itu sekitar 2 bulan, itu sudah bisa panen. 2 bulan udah bisa dipanen? Sudah bisa dipanen, itu sudah dewasa. Baik, terus omong-omong, waktu Anda mulai berbisnis cacing ini, apakah langsung sukses sampai seperti sekarang atau pernah gagal juga? Yang jelas cacing itu mudah. Jadi dikatakan gagal ini sebetulnya karena kita proses saja, gitu ya. Proses Apa saja. yang membuat gagal? Yang pertama, ini bukan gagal Bang Andi ya. Ini hanya karena sebuah proses. Jadi ketika kita mengembangkan dalam model jedingan, ini luasan tempat akhirnya berpengaruh. Kemudian ini kita karena tempat kita sempit, kita mencoba cara baru. Kita akhirnya pakai kotak-kotak telur yang lebih kecil, tapi kan bisa ditumpuk naik ke atas. Lah, ini menghemat tempat. Tapi disitulah kita mengalami kegagalan sementara. Karena? Jadi waktu itu kita sampai 6.000 kotak. Ya, 6.000 kotak amblas. Ini 6.000 kotak itu tinggal sedikit yang jelas karena tidak terurus, tidak sanggup merawat 6.000 kotak seperti itu karena memberi makannya kan satu kotak harus diturunkan, kasih makan, kembalikan lagi. Nggak kuat ya? Nggak muat, apalagi saat itu ketika ada hama, ini jadi masalah. Hamanya apa? Hama yang memang paling berat adalah tikus sebetulnya. Oh, tikus jadi itu makan tikus cacing bisa, ya? Iya.
Tikus makan Terus cacing. apa lagi selain tikus? Hama memang banyak. Jadi tikus, kadal, kodok, kemudian apa ayam, jenisnya banyak. Apalagi bebek. Tapi begini Bang Andi, Iya. ternyata Terus belutnya gimana belutnya? Karena pertanyaan lain nggak menarik selain belut ini. akhirnya belutnya tidak tertarik lagi Bang. Oh, sudah dilupakan belut? Sudah dilupakan. Oh, akhirnya. Iya, akhirnya Iya, kita saya lupakan. senang mendengar kabar ini. Baik, selain untuk pakan ikan, belut Betul, tadi, iya. sekarang ini untuk apa sih cacing ini? Jadi perusahaan Bullfrog tuh datang, butuh cacing. Ini kampus-kampus tikus putih yang bukan kampus tikus putih, kampus yang memang Melakukan tikus putih penelitian itu gitu. membutuhkan cacing untuk Oh, tikusnya. Itu konsumen Anda Iya, juga? perusahaan-perusahaan ayam membutuhkan cacing untuk Pakannya. pakan. Perusahaan bebek sama seperti itu. Ini yang akhirnya kita baru sadar bahwa cacing ini adalah sebuah pakan sebetulnya. Iya, Gitu. jadi konsumennya makin luas ini Semakin ya? luas, Bukan urusan semakin luas. ikan aja, tapi Iya. ayam, bebek, Betul. tikus putih Ini tadi adalah ya. konsumen kita. Ya. Saya dengar farmasi juga membeli Betul. cacing Anda. Jadi Untuk apa? Kosmetika juga katanya. cacing kita ini disebut cacing lumbricus karena mengandung enzim lumbricus juga, sehingga disebut cacing lumbricus. Nggak ngerti saya. Iya, itu cacing farmasi Pikiran sebetulnya. saya masih fokus pada belut. Saya sudah lupa belut. Iya, iya. Lumbricus ini, oke, itu jenis cacing ya. Iya. Lumbricus rubertus. Rubellus. Oh, Rubellus. Iya. Rubertus tetangga saya. Iya, iya. Jadi cacing lumbricus ini adalah cacing farmasi yang dikenal dalam dunia farmasi. Dipakai untuk apa biasanya? Karena memang ini adalah enzim lumbricus, itu enzim anti panas. Jadi ini bahan dasar untuk pembuatan obat-obat sakit panas seperti Bodrek, paracetamol dan sebagainya. Oh, pantesan kalau kita sakit tifus misalnya Iya, itu betul. ada di kapsul yang ada cacingnya gitu Iya, ya. betul. Tinggal telan gitu Tinggal aja. telan saja. Itu cacing Anda rupanya ya. Iya. Iya. Berapa harga cacing 1 kilo sekarang ini? Kalau sekarang 50.000 1 kilo. Pernah sampai mencapai berapa? Kadang-kadang sampai 70.000 juga. 70.000. Cuman begini, dalam sistem kita standar harga 50.000. Oh, 50.000. Naik turun nggak terpengaruh Tidak, sama tidak. inflasi apa segala Tidak. macam nggak ada ya? Tidak terpengaruh. Pakannya gratis. Betul. Nah, ini Berapa banyak atau berapa besar atau ya berapa banyak cacing yang Anda bisa hasilkan dalam sehari atau dalam sebulan atau bisa terjual? ya dalam sehari untuk saat ini kita 2 kintal per harinya. Silakan kalikan dengan 50.000 ya. Ya. Nah, saya agak lemah di hitung-hitungan. Apalagi itu uang Anda saya nggak peduli lah. Jadi bagaimana prospek bisnis cacing ke depan ini? Ya. Jadi tadi sedikit kita sampaikan, cuman untuk saat ini bahwa kita 2 kintal per hari itu untuk 1 unit produksi saja, itu untuk pakan perikanan komoditas udang. Ah, Iya. Itu untuk 1 lokasi Bapak Ibu sekalian. baik. Saya dengar kotoran cacing juga bisa dijual. Iya, betul. Bayangkan kotorannya bisa dijual. Ya. Jadi kotoran cacing ini kotoran yang Kotoran tidak cacing bau. itu apa? Cacing buang air ya? Ah, Yang dimaksud anu, kotoran cacing itu apa? itu namanya casting, itu semacam tanah gitu ya, seperti tanah. Dijual untuk apa? Untuk pupuk organik, Sekilo berapa? 1.000 itu. Anda bisa menjual berapa kilo per bulan? Itu kalau cacing kita itu 2 kintal, kalau cacing kita itu kan sekarang kapasitas sekitar 3 ton. Jadi per hari ya juga 3 ton seperti itu. Oh. Iya, itu karena setiap hari. Nah, saya dengar selain mempekerjakan banyak karyawan, Anda Iya. juga melakukan pelatihan-pelatihan ya? Iya, betul. Untuk siapa? Awalnya kita pelatihan itu untuk ibu-ibu awalnya, karena memang limbah-limbah rumah tangga itu banyak ibu-ibu yang di situ yang pegang. Gitu. Ini pelatihan ternak cacing. Betul, ya. Oke. Jadi Anda latih ibu-ibu dengan Iya. harapan Mereka punya penghasilan tambahan dari limbah rumah tangga yang ada di rumahnya masing-masing. Gitu. tidak takut tersaingi gitu? Oh, enggak. Jadi kita itu satu Apa sistem. demand-nya, kebutuhannya masih cukup Betul, banyak ya? Demandnya masih sangat banyak.
kita tadi yang 2 kintal itu masih untuk komoditas udang, padahal kita ini masih banyak yang harus kita suplai. Oh, jadi permintaan masih cukup banyak? Sangat banyak, sangat Kalau banyak. ada di antara kami di sini tertarik untuk bisnis cacing, walaupun Ya. menjijikkan, apa boleh kami diajarin? Ya, otomatis. Jadi kita memang di sana sementara prosedurnya memang harus sentral ya, sentral di tempat kita, sekolah di sana. Di sana kita sampaikan tentang dunia percacingan seperti ini. Bayar nggak untuk belajar cacing ini? Oh, cacing punya dunianya sendiri. Iya. Selain kelaminnya ganda tadi ya. Iya. Gratis atau bayar untuk belajar cacing Jadi di Anda? karena di sana ada ini, memang ada biayanya. Jadi 50.000 untuk tanda keanggotaan Iya. dan 50.000 untuk sekolah cacing dan memang ada ikatannya nanti. Oh, sekolah cacing, bukan cacing yang belajar, tapi kita Iya. belajar untuk Saya dengar anak-anak SD juga Anda ajarin ya? Ya, jadi kita tuh sebetulnya fokusnya kepada anak-anak SD ini karena mereka pun juga sudah menghasilkan. Oh, Jadi anak mereka SD? bisa, anak-anak SD bisa. Karena memang dalam bentuk cacing itu sangat mudah. Baik, Adam, terima kasih banyak ya. Sama-sama untuk, Bang Andi. ilmu yang Anda bagikan kepada kami. Ini bisnis menarik walaupun menjijikkan tetap. Dan terima kasih Anda sudah melupakan belut Anda. Kita harapkan siapapun yang menonton acara ini mendapatkan manfaat ya. Tamu kita berikutnya bisnisnya tidak kalah menjijikkan. Bisnis apa itu? Tentu Anda ingin tahu. Tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Ini kayak sarang semut. Salah. Mengumpulkan asam semut. Bapak hidupnya pasti menderita ya Pak ya. Kalau tadi bisnis yang digeluti Adam itu menjijikkan, yaitu bisnis cacing, maka tamu kita yang berikutnya juga memiliki atau menggeluti bisnis yang tidak kalah menjijikkan atau menggelikan. Ini dia produknya. Nah, siapa yang mau jawab kira-kira ini bisnis apa dengan produk yang seperti ini? Boleh dipegang, dilihat. Ini kayak sarang semut. Sarang semut? Iya. Oke. Salah. Oke, ada lagi? Nggak boleh sarang semut, ini temennya semut, tetangganya semut. Bapak bisa, Bapak boleh lihat dulu. Bisnisnya apa kira-kira? Bisnisnya ini mengumpulkan asam semut. Asam semut? Ya, cairan. Baru pertama kali saya dengar asam semut. Iya, Bapak hidupnya pasti menderita ya Pak ya. Orang bilang asem. Baik, kita panggil Ade Yusdira. Kalau lihat produknya, lihat wajah pengusahanya. Sekali lagi, tadi sudah memper-memper tapi kurang konsisten ya. Jadi bisnis Anda apa sebenarnya? Kroto, telur semut, Kroto atau telur semut? semut rangdan. Ini telurnya yang dijual? Pak, dari mana asemnya tadi? Masa katanya asem semut? Oh, asem. Baik, jadi yang dijual adalah telur semut. Telur. Baik, ini bisnis menarik, walaupun menggelikan atau menjijikkan ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Memiliki hobi memancing ikan, namun kesulitan mendapatkan umpan. Menjadi awal mula Ade Yudhistira, pria kelahiran Bogor, 8 September 1975 ini menekuni bisnis yang tidak biasa. Ia kemudian terpikat untuk memulai bisnis kroto dan diberi nama Krotobon. Mungkin tidak banyak orang mengetahui apa itu kroto, namun siapa sangka
bisnis budidaya telur serangga ini mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta setiap bulannya. Banyaknya permintaan kroto tidak sebanding dengan persediaan, membuat orang tertarik dengan bisnis ini. Pria yang akrab disapa Mas Bon ini berhasil mengembangkan bisnis kroto atau telur semut api dengan modal awal 2 juta rupiah. Menurutnya, tidak sulit untuk memulai bisnis budidaya semut rangrang. Kini pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor ini terus mengembangkan roda usahanya dengan mempekerjakan 20 orang karyawan. Melalui media online, iklan koran, hingga dari mulut ke mulut, segmen para bisnis yang ia geluti saat ini sangat luar biasa, hingga ke Palembang, Lampung, Padang, Jawa, dan Jambi. Kendati demikian, Ade tidak pelit dalam berbagi ilmu. Ia dan tim bertempat di tanah seluas 3.000 meter. Dengan tangan terbuka bersedia membagi ilmunya dengan mengadakan pelatihan setiap harinya kepada siapapun yang berminat untuk budidaya kroto yang digunakan selain umpan pancing juga untuk makanan burung peliharaan. Ya, jadi ketika liputan tadi diputar, sampai pada merek atau nama perusahaan Krotobon, penonton semua tertawa. Dari mana ide menamakan bisnis Anda ini Krotobon? Panggilan itu sebetulnya. Saya dengan teman-teman selalu dibilang Bon gitu loh. Bon? Bon, ya. Jadi akhirnya Kenapa sampai dipanggil Bon? Itu ada cerita kecil dulu gitu. Menarik nih, coba ceritakan. Jadi kalau kebetulan saya orang Bogor. Orang Bogor tuh kalau sama anak laki-laki tuh pasti dibilangnya Neng gitu. Neng itu panggilan Padahal sayang. untuk laki-laki ya? Ya, panggilan sayang. Pasti Bogor begitu. Terus? Nah, kemudian teman-teman suka memplesetkan gitu loh. Karena saya panggilan kecil saya Neng. Iya. Jadi dipanggilnya kalau diplesetkan jadi Boneng. Kayaknya nggak keren kok. Saya nggak Boneng kok, saya bilang gitu. Akhirnya supaya keren dikit ganti aja deh Bon gitu kan. Bon. Mas Bon gitu. Oh, Karena di berarti Inggris kan masa- James Bond, Iya. kalau di Indonesia Mas Bon. Iya, ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah, omong-omong siapa yang beli telur? Ini kalau sudah jadi telur seperti ini ya? Atau yang Anda jual itu produknya seperti ini ya, saya lihat ya. Iya. Kira-kira inilah, bisnis ini siapa yang beli telur-telur ini? Ya, kebanyakan memang untuk yang kroto ini itu hobi-hobi pemancingan ya. Karena saya dulu memang awalnya sih sebetulnya karena hobi mancing. Ketika memang permintaan kroto itu sulit ya, kemudian juga harganya memang cukup lumayan. Nah, itulah memulai saya tentang budidaya ini. Tunggu, kroto ini adalah makanan atau untuk umpan? Untuk umpan. Diapakan? Untuk pemancingan itu dicampur dengan umpan. Oh, dicampur di pemancingan, umpan. ya, kebanyakan nanti untuk ikan biasanya. Oh, ikan suka makan ini Suka gitu loh. Oke. Yang kedua biasanya kicau mania. Kontes-kontes burung berkicau. Oh, ini Ya, makanan pleci, burung juga. Ya, makanan burung Mereka juga. yang membeli Membeli atau yang biasanya. membutuhkan Ya. telur-telur ini. Ya, karena mereka percaya pakan ini membantu burung itu supaya merdu suaranya. Nah, kalau untuk ikan sendiri Supaya suaranya merdu juga. bukan. Ikan sendiri lebih kepada baunya itu khas kroto itu. Jadi akan lebih cepat. Boleh cerita dari mana sampai muncul ide atau gagasan untuk berbisnis telur semut rangrang ini? Ya, yang tadi saya bilang awalnya karena saya hobi mancing gitu. Iya. Dulu sering hobi mancing. Nah, salah satu mancing itu kan supaya ikan makan itu makanan khasnya itu adalah kroto. Makanan istimewanya itu kroto. Nah, sering saya ketika mancing itu sulit mendapatkan telur-telur kroto ini. Jadi Itu bisa dibeli sebenarnya. bisa dibeli, tapi stok sulit. biasanya di toko-toko tuh sudah habis. Kalaupun kita mau dapat kroto, jauh-jauh Pesan dulu. sore hari kalau kita pagi mau mancing, sore harinya tuh kita sudah pesan ke
tukang pemancingan. Jadi nggak bisa dibeli kapan aja kita mau ya? Nggak bisa, kalau nggak bisa biasanya gitu. Berapa waktu Anda beli pertama kali itu? Sekilo gitu? Harganya itu dulu di 180 Per ya, kilo? per kilo di harga 200.000. Ya, 180.000? ya sekilo. Telur begini? Ya. Mending kita beli telur bebek. Jelas. Oh, sekilo 180. Wah. Oke, terus kemudian? Ya, di situ saya berpikir kayaknya memang bagus nih kalau seandainya ternak semut rangrang ya. Ini kan dari hasil dari semut rangrang kroto ini. Ya, saya coba-coba waktu itu cari-cari informasi lah. Ya, informasi karena memang pertama budidaya semut rangrang ini itu di Jawa gitu ya, adanya di Lamongan, terus bergerak. Oh, ini dulu berkembangnya di Lamongan. Ya, di Lamongan. Ngomong-ngomong, Anda dulu sekolahnya apa ya? Saya ekonomi Apa? Tingkat apa? S1. Sarjana juga? Ya. Ngurusin kroto juga? Ngurusin kroto. Ini kegagalan pendidikan kita nih mungkin ya. Sebelum ngurusin kroto ini pernah bekerja di bidang lain atau tidak? Saya bekerja di kampus di Kesatuan ya, Bogor, di staf marketing saya di situ. Ya sekarang ngajar juga. Oh gitu. sekarang masih mengajar? Ya, masih juga. Iya, ngajar apa? Saya kewirausahaan juga. Ya, menarik ya mengikuti bagaimana dosen lulusan ekonomi. Tapi senang ngurusin kroto, Ya. anak atau telur semut rangrang. Ya. Dan Anda melihat bisnis ini punya prospek bagus. Luar biasa. Luar biasa. Baik, ikuti terus Ki Candy. Jantan itu kerjanya dia hanya membuahi aja, mengeluarkan sperma. Ini cocok ini pekerjaan ini buat saya. Menarik karena Anda adalah pengusaha telur semut rangrang Ya. atau biasa disebut kroto ya. Ya. Dan ini Anda ternakan di dalam toples seperti ini. Ya, Memang ini adalah tempatnya. Ya, medianya. Ada udara juga di dalam ini. Ada. Di dalam ini tuh ada udara untuk sirkulasi udaranya si semut rangrang ya. Jadi mereka Di akan dalam. berkembang di dalam Ya, sini ya. akan berkembang. Nah, yang juga ingin saya tanyakan adalah mengenai riset. Saya dengar sebelum betul-betul menekuni bisnis telur semut rangrang ini, Anda melakukan riset yang mendalam ya, Ya. mempelajari perilaku, Ya. terus kemudian apa, sikap mereka, mempelajari sejarah Ya. semut rangrang. Ini sama dengan belut tadi. Apa manfaatnya Anda mempelajari perilaku semut rangrang? Ya, memang tak kenal mungkin tak sayang ya. Jadi kalau kita ingin apa namanya mempelajari sesuatu, kita harus mengenal dulu. Karena ketika waktu saya memulai dari awal itu sempat gagal. Itu berperang karena tidak satu koloni gitu loh. Oh, menarik ini. Jadi seperti manusia juga ya, Gitu suka manusia. tawuran gitu ya. Iya, tawuran, betul. Oke. Berperang kemudian Saling bunuh. iya, ya pada mati, kemudian juga apa suhu, kemudian pakan, itu juga sekuritas, itu juga menjadi beberapa kendala waktu pertama. Kalau jenis-jenis semut rangrang ini apa aja? Kalau kita pelajari kan semut ada ratunya, ada semut pekerja, ada semut apa panglima, tentara, ada yang cuma rakyat biasa gitu kan? Iya. Nah, Jadi memang itu di dalam ada hierarkinya juga ada itu. ada satu koloni itu terdiri dari semut pejantan, kemudian semut pekerja, semut kemudian dengan calon ratu dan ratu. Oh, Biasanya. pejantan kerjanya apa? Pejantan itu kerjanya dia hanya membuahi aja, mengeluarkan sperma. Ini cocok ini pekerjaan ini buat saya. Iya, iya. Yang paling menderita di antara hierarki semut itu semut apa? Semut pejantan. Oh. Karena ya, Loh, bukannya paling enak itu? Tunggu, nggak jadi saya ini. Kenapa paling menderita?
Karena setelah dia kawin, setelah dia mengeluarkan sperma, dia mati. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Saya memikirkan yang enaknya aja. Saya nggak mikirin resikonya tadi. Oh, dia akan dibunuh atau mati dengan sendirinya? Mati dengan sendirinya. Karena dia mungkin capek ngeluarin sperma terus. Akhirnya dia lemes ya. Baik, jadi ini memang jenis-jenis semut. Jadi waktu memasukkan semut itu ditakar berapa semut pekerja, berapa bakal ratu atau enggak? Enggak, Berapa laki, berapa perempuan enggak? enggak. Jadi bagaimana? Anda masukkan aja begitu? Ya karena ini kan koloni. Nanti dia akan menyesuaikan dengan kebutuhannya biasanya. Yang dimasukin telurnya atau sudah otomatis? Semut rangrangnya nantinya. Yang dimasukkan? Semut rangrangnya, semua. Tidak ada prosentasi jumlah seperti anggota DPR, perempuan harus berapa gitu? Enggak ya? Tidak. Dia otomatis. Jadi harusnya tidak sulit dong? Ya memang tidak sulit. Nah, Anda bahkan mau mengeluarkan biaya riset untuk mengetahui apa cerita tadi kelihatannya menarik ya, bahwa ada hierarki, Ya. kemudian ada peran yang dimainkan ya, semut pekerja, ada semut perawat. Kalau semut perawat tadi tugasnya apa? Merawat telur-telur yang ada di sini dia dirawat. Oh, Gitu loh. Dipindah-pindah nanti ke sarang satu, sarang yang lain. itu Gitu. tugasnya Ya, ya. tugasnya. Memberikan nutrisi ke telurnya gitu loh. Dari semut pekerja, Oke. ke semut perawat biasanya gitu. Termasuk nyuntik apa segala macam. Nyuntik. Gitu. Nah, apa saja faktor yang harus diperhatikan agar semut-semut ini bisa menghasilkan atau produksi telurnya itu bisa banyak? Biasanya Ya, apa yang harus diperhatikan? Pertama tuh kelembaban suhu di atas biasanya 24 di 35 masih bisa. 36 juga masih bisa ya. Oh, 36 masih bisa, 24, 36 masih bisa. Iya. Kemudian sekuritas yaitu keamanan rak, kan kita ini menggunakan rak untuk budidayanya. Jadi di bawah kaki rak itu diberikan ember yang tadi atau kolam-kolaman untuk supaya semut tidak kemana-mana. Oh, kalau tadi saya lihat, nah ini misalnya di layar ini dia bergerak di kayu-kayu itu nggak apa-apa Kayu-kayu ya? tidak apa-apa gitu. Nah, boleh cerita prospek bisnis kroto ini seberapa menariknya sih? Saya pernah survei gitu di toko-toko pakan burung dan toko pemancingan, katakanlah untuk Bogor sendiri, itu kebutuhan, itu ada 100 toko pakan burung pemancingan. Untuk satu hari aja mereka kurang lebih sekitar 5 kilo kebutuhannya. 5 kilo per hari. Per Berarti hari per dikali, toko? Ya per toko, dikali 100 kalikan toko. 100. Berarti 500. Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka atau tidak? Belum. Belum, artinya masih terbuka luang ini ya? Sangat-sangat terbuka gitu loh. Itu baru Bogor. Oke. Belum Jakarta, belum Tangerang, Bekasi atau kota-kota yang lain. Emang tidak banyak orang yang berbisnis kroto seperti Anda ini? Belum banyak, Pak, Bang Andi. Belum banyak. Belum banyak. Tapi dengan membagikan pengetahuan ini, besok tiba-tiba seluruh penonton jadi pedagang kroto semua ini. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya karena filosofi kita, ilmu kan datangnya dari Allah ya. Kita nggak pernah merasa memiliki itu ilmu. Jadi karena ilmu ini dari Tuhan, dari Allah, ya saya berikan gitu loh. Persoalan mereka nanti menjadi berhasil, ya syukur berarti ilmunya bermanfaat itu aja. Saya dengar ada jenis kroto yang lebih mahal, kroto super. Ya, Apa bedanya sama kroto biasa? kroto super biasanya kering, kayak beras. Ini kayak gini. Oh, ini Biasanya. kroto super. Ya, ini kayak beras. Untuk menghasilkan kroto super ya tinggal dijemur aja kan? Enggak, Oh, karena dari hasil dari pemanenan yang itu, Bang Andi. oh otomatis sudah kering. Otomatis, ya ini kayak beras perak tuh kalau diginikan tuh. Oh, ini Nah, kroto ini kering. super. Ini super. Oh, yang biasa lengket. Kalau yang biasa lengket basah biasanya. Itu biasanya didapat dari alam gitu loh biasanya. Sudah dari sononya begitu ya? Dari sononya begitu. Gitu. Baik. Kalau boleh tahu, ini misalnya Anda jual bibit juga katanya ya? Iya betul. Jual bibit per toples begini? Per toples. Ya. Satu toples berapa? Kita jual di kisaran 50 sampai 60 ribu. Ini? Tergantung paket. Kalau 30 toples itu 60 ribu. Kalau yang 100 paket, 100 toples itu 50 ribuan per toples. Kalau saya beli gini kemudian saya ternakan, tadi berapa lama saya bisa memanen krotonya?
kurang lebih sekitar 21 hari. 21 hari saya udah Ya. bisa panen. Ya, Satu bisa. toples gini bisa menghasilkan berapa banyak atau berapa 50 berat? gram, setengah on. Jadi untuk sampai 1 kilo berapa? Berarti 20 toples. 20 toples. 20 toples. Per kilo tadi berapa? 20 toples. Harga kalau yang super 300.000. Sudah mulai tertarik? Mahasiswa ideal sekali nih bisnis ini Iya. ya. Iya. Nah, saya dengar Anda juga rajin untuk memberikan pelatihan-pelatihan Iya. ke orang-orang untuk beternak kroto. Ya. Gratis atau bayar? Gratis. Yang itu tadi ilmunya kan dari Tuhan. Hmm. Jadi kita nggak punya hak untuk memiliki itu ilmu. Jadi siapa yang belajar di tempat Anda? Banyak. Yaitu ya para kicau mania, kemudian kayak pemancingan atau mereka-mereka yang mau berwirausaha, ya kita terbuka, kita kasih perhatian. Karena memang berbudidaya semut terang-terang ini yang saya harapkan ilmunya dulu harus utuh. Ilmunya dulu harus dapat gitu loh. Itu tadi mengenal semut terang-terangnya sampai ke teknik budidayanya, sampai ke pemasarannya, sampai ke analisa bisnisnya. Itu diajarkan di Itu situ. semua diajarkan. Saya dengar Anda juga mengajar atau memberikan informasi melalui website ya? Betul. Apa nama websitenya? Di www.krotobon.com. Baik, menarik sekali. Oke. Terima kasih banyak. Turun. Adek ya, sudah datang. Ya. Ya, tamu berikutnya juga punya bisnis yang tidak kalah menjijikkan. Jadi hari ini betul-betul kita berbicara tentang bisnis yang menjijikkan. Tentu Anda penasaran, bisnis apa lagi dari tamu kita berikutnya. Untuk itu, pastikan Anda masih terus di acara Kick Andy. Ayo sini. Iya, sudah ya. Oh, sedikit lagi. Ngapain dia di situ? Sudah? Sudah. Loh. Bicara mengenai bisnis yang menjijikkan, tamu kita berikutnya bisnisnya juga tidak kalah menjijikkan. Bisnis apa itu dan siapa tamu kita berikutnya? Mari kita sambut Andri Wibowo. Ayo sini. Iya, sudah ya. Oh, sedikit lagi. Ngapain dia di situ? Sudah? Sudah. Loh. Oke, kita tepuk tangan Andri Wibowo. Salaman. Oke, tunggu dulu. Iya. Dari cara dia keluar di tempat seperti itu dengan wajah yang seperti ini, kira-kira bisnisnya apa? Wajah Anda kelihatannya seperti toilet. Selalu puas. Oh, selalu puas. Iya. Hubungannya toilet dengan kepuasan apa? Biasanya kan setelah keluar dari toilet wajahnya pasti puas. Oh iya. Oke, jadi bisnis Anda adalah bisnis kepuasan. Gitu ya? Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Bisnis Anda apa sebenarnya? Saya menyewakan toilet. Oh, jadi tebakan kita semua tepat. Bisnis toilet. Iya. Silakan toilet duduk. Maksudnya Andri duduk. Saya sering dipanggil Andri Toilet. Senang. Senang. Baik, menarik untuk mengikuti kisah tentang Andri Toilet. Baik, menarik karena Anda berbisnis sewa-menyewa atau juga menjual? Yang utama sewa menyewa, Iya. tetapi kadang-kadang ada yang Mau beli? Iya, kadang. Anda layani juga? Kita layanin karena kita juga ditunjuk sebagai distributor merek toilet tersebut di Indonesia. Oh, ini emang datang dari mana nih toilet? Dari Amerika, Amerika, buatan Amerika. made in USA. Anda dulu kuliahnya di mana? Saya S1 di Parayangan, Bandung. Terus ada S berapa lagi? Ada
S2 yang selesai 2, yang S3 belum selesai. Jadi S2 saya berikutnya di Trisakti, Magister Manajemen, terus ambil S2 lagi di Marketing Science di Belgia. Terus menarik ya. Hampir semua pendidikannya tadi tinggi tamu-tamu saya, tapi ngurusin hal-hal yang menjijikkan itu. Tapi kok ujung-ujungnya Anda kemudian tertarik untuk bisnis toilet ini. Bagaimana ceritanya? awalnya intinya saya nggak ngerti kalau toilet ini bisa jadi bisnis sebetulnya intinya. Jadi kita waktu itu kita berempat mendirikan perusahaan. Perusahaan itu supply alat yang berhubungan dengan sampah sebetulnya. Pencacah sampah. Mesin gitu. pencacah sampah, pencacah sampah. mesin penyapu jalan, mesin truk pengangkut sampah yang ada hidrolisnya gitu ya. Sampai pada akhirnya ada proyek untuk bikin toilet karavan, Bang. Toilet karavan selesai. Nah, semua produk saya upload ke website saya kan. Kita upload. Nah, nggak lama kemudian kok lumayan banyak yang telepon gitu. Mau sewa toilet bisa nggak? Mau sewa toilet, ada mungkin 5-6 orang dalam kurun waktu setengah tahun gitu ya. Ya kita waktu itu jawabnya, waduh kalau sewa nggak punya saya. Kalau kamu mau beli, ya saya bikinin bisa. Gitu. Jadi waktu itu tidak terpikirkan untuk disewakan ya? Enggak, jadi kayak orang dikaplok duit tapi nggak kerasa, Bang. Iya. Jadi- Walaupun saya nggak ngerti, saya geleng-geleng aja ya. Maksudnya apa? Dikaplok duit? Ya kan dikasih, ini ada peluang bisnis ini sewa toilet, tapi kan kita nggak ngerti gitu. Jadi kita nggak ngerti. Sampai pada akhirnya ada sebuah pameran. Pameran itu ternyata salah satu eksibitornya bawa toilet ini, tapi bentuknya beda yang standar punya. Ada mereka pameran bawa lah kan. Saya sama Pak Tritan, partner saya, kita datang ke pameran terus, loh ini kok ada toilet gitu ya. Toiletnya kita nggak pernah lihat juga. Gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, kebetulan dia representatif dari perusahaan Amerika itu. Ngobrol-ngobrol terus dia cerita kalau di Amerika itu, di Eropa, di Singapura, kalau yang paling dekat sini Singapura lah. Itu toilet ini disewakan. Kita beli toilet tersebut. Kebetulan karena saya ngajar di Universitas Ciputra, nah saya kan kenal sama perwakilan yayasan dari Universitas Ciputra. Mereka itu sebentar lagi akan mewisuda lulusan pertama. Gitu. Dan Pak Ciputra insist bahwa wisuda mesti di kampus, nggak boleh ke hotel. Nah si wakil yayasannya ini bingung. Karena waktu itu gedungnya masih satu, toilet di lantai satu cuma satu. Sementara yang bakal datang? 1.500. Nah, udah jadi kebayang dia pusing ya. Untung ketemu saya. Nah, terus akhirnya ngobrol ini jiwanya mulai keluar. Nah, ini kalau mau saya bisa sediakan toilet, saya bilang gitu. Berapa unit yang dibutuhkan? Dia bilang 10. Mati aku, cuman punya 1. Nah, terus akhirnya ya saya diskusi, ya sudah kita mesti import gitu. Nah kebetulan waktu itu di Singapura ada stoknya gitu. Jadi kita import 10 ya, dia butuh 10 ya kita importnya 10. Jadi punya 11. 10 plus 1 betul. Waktu itu kemudian sesudah acara dibayar 1, itu berapa hari acaranya? 1 hari aja. 4 jam aja. 4 jam aja Iya, ya? 4 jam. Nah ini menarik, bagaimana dari nggak balik modal tadi, ya tapi punya 11 toilet portable, Ya. Anda bisa sukses seperti sekarang. Nah dari mana lahirnya kisah sukses ini? Ikuti terus Ki Candy. Dipencet-pencet. Oh iya lo ada airnya lah. Oke, Gitu. terus ini airnya dari mana ini? Airnya ini disimpan. Ini penyimpanan air bersih. Oh jadi kita nggak perlu ada keran, ada apa, Nah, pipa air kita nggak jadi perlu. di tengah hutan pun bisa dibawa.
siapa yang mau bawa ini? Menarik ya. Tadi Anda melihat ada opportunity sewa toilet, kemudian Anda nekat beli 10, udah punya 1 jadi 11, dan kemudian baru dipakai 1 hari, sesudah itu Bingung mau diapain lagi. bingung. Bingung. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, jadi yang kepikir waktu itu, wah ini kampus wisuda pakai gitu ya. Berarti saya pikiran pertama mesti cari kampus lain yang wisuda di universitas lain yang wisudanya di kampus. Nah, ketemu satu lagi. Oh, lumayan. Ketemu satu lagi lumayan. Tapi kan masa setahun eventnya cuma 2. Jadi waktu itu ya tapi udah dapat, akhirnya kita dapat deal gitu untuk bulan April kalau nggak salah. Jadi itu wisudanya Oktober, yang itu berikutnya April gitu. Dapat lagi? Ya, April untuk universitas yang lain. Oh, lain, iya. Ya, tapi kan wah ini kapan baliknya kalau gini. Kebetulan saya kan ikut mailing list gitu ya. Saya ikut mailing list alumni, ya terus akhirnya kepikiran mesti cari di sana gitu. Cari mailing list. Lah pas ternyata kok ada. Nah, itu memang keberuntungannya di situ ya. Dapat lagi? Enggak, jadi dari situ kita Lah kalau nggak dapat kan berarti nggak sukses. maksudnya kita ketemu calon customernya. Oh, calon. Calon customernya, dari situ mulai ada omongan. Tapi ya belum ada yang sewa karena dulu belum punya kebiasaan ya. Kebiasaan orang kita kan kok asal ada pohon aja cur. Betul. Gitu. Lalu kenapa harus bayar kan? Betul, bahkan kita waktu itu sempat maksa. Jadi maksa artinya ada event dia suruh sewa karena kemahalan kan harganya 1.750 gitu kan. Sampai akhirnya ya sudah, kamu nggak usah sewa, kamu saya pinjemin, kamu pakai aja gitu. Untuk apa? Promosi? Ya supaya meng-create awareness dari orang gitu. Oke, terus dari situ Anda melihat bahwa ternyata peluangnya besar. Memang ini belum belum terbentuk waktu itu pasarnya kan, tidak ada kebiasaan orang untuk nyewa-nyewa. Sebetulnya sudah. Wong kita ini bukan yang pertama. Kita di Indonesia bukan yang sudah pertama. Sudah ada. Oke. Ya. Jadi pada saat saya mulai tahun 2010 ya, itu 15 tahun yang lalu itu sudah ada perusahaan persewaan toilet sudah ada. Nah, kalau nyewa toilet Anda sekarang ini berapa harganya? Kalau di Jakarta 2 juta. Kalau yang ini 3.500.000, Bang. Apa bedanya toilet yang satu dengan toilet yang lain? Jadi fasilitasnya, Bang. Oh, fasilitasnya. baik. Yang paling tinggi tipe apa? Paling yang paling ciamik mahal? namanya Supara. Supara. Iya, paling bagus. Ada apa di dalam Supara? Di Supara itu ada toiletnya, ada showernya. Iya. Kalau ini nggak ada toilet nih, lalu ini apa? Maksudnya buat orang buang air besar maksudnya. Oh, oke. Ada showernya juga. Ada showernya. Terus Ini pelengkap tisu, sabun apa termasuk atau tidak? termasuk, dan kalau di perusahaan kita harga yang Anda bayarkan itu Anda bisa pakai sepuasnya. Sabun mau sampai habis silahkan. Kita akan isi terus maksudnya. Jadi kita akan sediakan. Oh, ini ada cleaning service-nya juga termasuk? Betul, kita sebutnya toileters. Oke. Jadi kalau di kamus itu toileters artinya orang yang cinta sekali sama toilet. Coba kita lihat dulu. Ayo. Ini urusan toilet ini. Coba dalamnya seperti apa? Ini tipe apa ini? Ini Supara. Supara. Ini top line kita. Jadi yang paling ini yang paling mewah. Paling mewah. Ini ada ceritanya juga, Bang. Oh, coba ceritanya apa? Jadi kalau kita beli waktu itu importnya, ya nggak seperti ini. Waktu import. Oh, ini modifikasi sendiri di Indonesia? Betul. Ini satu-satunya di dunia seperti ini. Pantes kacau gini. Satu-satunya di dunia. Jadi jadi fungsinya apa di sini? Ini ada wastafel. Wastafel ada airnya ini? Ada, mesti ditekan bawahnya. Oh, sini deso. Dipencet-pencet. Oh iya lo ada airnya lah.
Oke, Gitu. terus ini airnya dari mana ini? Airnya ini disimpan. Ini penyimpanan air bersih. Oh, jadi kita nggak perlu ada keran, ada apa, Nah, pipa air kita nggak jadi perlu. di tengah hutan pun bisa dibawa. Siapa yang mau bawa ini? Ongkos angkutnya lebih mahal daripada sewanya ini. Oke, jadi bisa dipakai untuk cuci tangan, untuk wastafel ya. Loh, Oh, lengkap dengan sering sabun. dibawa ke kebun kopi. Salah satu gerai kopi terbesar di dunia itu Iya. kan punya kebun kopi. Mereka dibawa ke sana untuk inspek kopi. Ah, terus ini ada persneleng ini apa nih? Nah, jadi ceritanya ini sebetulnya toilet untuk difabel. Oh, Sehingga flashnya pakai persneleng. persneleng. Ini modifikasi juga. Oh enggak, kalau ini Asli memang dari aslinya, sananya. iya. Oke, terus ini Yang ini oh, untuk shower shower. ya, bisa mandi sini. Betul, jadi ini modifikasinya di sini. Ya. Dari 11 toilet pertama, Anda berjuang memperkenalkan dengan cara promosi. Tadi kalau dilihat, tantangan terberat yang Anda hadapi dalam bisnis ini apa sih? Bagaimana memastikan si toileters itu melakukan pekerjaannya dengan benar, yang baik. berat itu. Karena yang kita jual kan itu tadi, rasa Kenyamanan, nyaman, kebersihan tadi ya. KBW, kering bersih wangi, KBW, kering bersih wangi. Tapi omong-omong, terus kotorannya Ini hebatnya airnya itu recycle. Jadi yang untuk ngeflash itu air tadi. itu, Ya. astaga. Loh, itu tapi itu ide brilian. Jadi kita nggak keluar banyak air loh. Kita nggak menggunakan air yang banyak. Tapi kan baunya nggak keturunan. Nah, itu hebatnya. Itu ada chemical khususnya. Ada chemical khususnya. Semakin sering di flash, semakin wangi. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, dari 11 toilet yang jadi modal Anda, sekarang udah berapa banyak toilet yang Anda sewakan? Kurang lebih 1.200. Baik, terima kasih Andri Toilet. Iya. Nama kerennya Anto. Apa itu? Andri Toilet. Di ujung ini, saya akan bagikan satu buku yang akan mendukung kisah yang kita sajikan. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Dan bagi Anda di rumah, Anda bisa juga mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, semoga acara ini berguna bagi kita semua. The sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to break. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I clap along if you feel like a room without a roof. I clap along if you feel like a happiness is the truth. I clap along if you know what a happiness is to you. I clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, nothing this and that. Give me all you got and don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like a happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, I can't deny it. Bring me down, my love.
me down. Can nothing bring me down. Let me tell you now, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like a happiness is the truth. Clap